bersama kami Iwan dan Ahwat, Muhammad Musa Alkaf, Anggal Firman, dan narasumber kita yang sangat spesial, Kang Adit Prayoga di Minggu Malam Santuy. Dengan tema mengisi kemerdekaan dengan santuy dan bermakna. Ini sih sangat bermakna banget Kak Iman. Dan santuy banget, susah aja santuy ngasih terus. Susah santuy. Mas, kondisi Covid gini gimana Mas? Ada yang nambah cabang kah? Ada yang membuka cabang untuk rumah makan gratis atau seperti apa Mas? Ya, alhamdulillah. Kemarin itu ada ibu-ibu. Jadi saya diundang dulu sebelumnya oleh Ustadz Dery Sulaiman. Saya diundang oleh Ustadz Dery Sulaiman. Terus YouTube-nya kalau nggak salah ya? Iya. Terus Ustadz Dery Sulaiman pun datang juga ke rumah makan gratis. Begitu dia datang, wow, katanya dia kaget. Ustadz Dery Sulaimannya kaget gitu. Terus, masya Allah ini inspiring katanya gitu. Akhirnya disampaikanlah ke seorang ibu-ibu yang tinggal di Bekasi. Jadi ibu-ibu itu namanya Ibu Ermi. Dia founder restoran Lenong. Itu ada Lenong Jakarta itu kan. Nah, jadi begitu disampaikan, hari ini disampaikan, besoknya langsung dia cari ruko, dapat dia langsung buka rumah makan gratis di Bekasi dan itu sewa. Oh, jadi beliau menyewa ruko khusus buat rumah makan gratis. Iya, betul. Wow. Dia buka rumah makan gratis di situ dan dia sediakan 750 porsi setiap hari. Setiap hari. Sama kayak yang Bang Putra Siregar juga. Iya. Kalau Bang Putra Siregar tadi 1000 porsi. 1000 porsi Setiap hari. Nah, beliau ini Ibu Ermi 750 porsi setiap hari. Itu di Bekasi Timur ya. Bekasi Timur. Lokasinya di Bekasi Timur. Masya Allah. Nah, jadi luar biasa gitu. Jadi kemudian beliau nih masak sendiri Mas atau seperti apa Mas? Untuk 750 porsinya. Beli. Wih, niat banget dong ya. Jadi beliau beli semua. Beli setiap hari 750 porsi. Iya, dibagi-bagiin di situ gratis. Wow. Sama Putra Siregar juga 1000 porsi. Beli juga Bang Beli Putra? juga. Jadi seluruh pedagang-pedagang yang ada di samping-samping pestor tuh, mau tukang bakso, mau tukang somai, mau tukang apa aja dibeli sama dia. Semua dapat berkahnya semua. Jadi Masya Allah, bukan cuma yang makan ya, yang happy tuh yang dagang juga happy. Padahal kalau jiwa bisnis saya langsung menyatakan ini di kita franchise-in. Masya Allah. Tapi nggak dapat amal ya kalau franchise. Dapat mungkin kalau di franchise dapat duitnya berapa, tapi ini kan tabungan Mas Adit di akhirat jauh lebih gede daripada nilai yang bisa didapat di dunia, dan ternyata balasan Allah lebih dari 10 kali lipat, bahkan Dan lebih yang dari saya 700 sangat kali lipat ya Mas Adit ya. Yang saya sangat bersyukur banget sama Allah itu ya. Alhamdulillah rumah makan gratis itu nggak cuma memberi makan fakir miskin, juga menyelamatkan anak yatim, membantu memberi makan anak yatim. Jadi gini ceritanya, di Tangerang, di daerah Tangerang itu ada kejadian kecelakaan dahsyat. Jadi ada satu keluarga meninggal semua, kelindes oleh truk. Ya Allah. Meninggal semua. Ada satu anak yang dititipkan ke tetangganya. Anak itu doang yang masih hidup. Dan itu sudah qadarullah, sudah kehendak Allah. Nah, dia yang masih hidup. Tetangganya ini bingung karena kedua orang tuanya meninggal, adiknya meninggal, satu keluarga meninggal semua. Ditabrak oleh truk, kelindes kepalanya. Akhirnya dititipin lah oleh tetangganya ini ke masjid karena ketakutan. Nah, dititipin ke masjid. Di masjid sudah 10 hari, nggak ada yang mau ambil anak ini, nggak ada yang mau urus anak ini, nggak ada yang mau asuh anak ini. Begitu terdengar di telinga saya info itu bahwa ada anak yatim piatu ditinggal kedua orang tuanya di sebuah masjid, nggak saya sebut nama masjidnya, di Tangerang, langsung saya jemput, saya ambil, saya bawa pulang. Nak, kamu jangan sedih, kamu tinggal di rumah tahfiz ini, ikutlah sama kami, tinggal bersama kami. Namanya Fauzi. Suatu ketika saya ngajarin dia ngaji, dia baca Quran, merdu banget suaranya. Allahu Akbar. Berapa nih Kang umurnya Kang Fauzi ini? Ngeri. Umurnya sekarang 10 tahun, masuk 11. Mau masuk 11 tahun. Suaranya merdu banget, Masya Allah. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surah Al-Muluk, dia baca surah Ar-Rahman, nangis saya. Suaranya bagus banget, Masya Allah. Nah itulah. Jadi betul-betul Allah itu, kedua orang tuanya meninggal, akhirnya ada hikmahnya. Anak ini jadi penghafal Quran. Ya semoga kedua orang tuanya bahagia, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wasilah anaknya menghafal Quran ini. Amin ya Allah. Disambut di surga ya Pak Ustaz ya. Amin ya Allah. Kalau anak yang hafiz Quran gitu ya. Mendapat hadiah kan, mahkota. Anaknya memberikan mahkota ya Pak Ustaz ya? Iya. Jadi saya bersyukur sama Allah. Jadi ya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kan gitu, Masya Allah. Walaupun pendapatannya pas-pasan sedikit gitu, tapi alhamdulillah berkah gitu. Jadi kemarin ada yang nanya, Mas Adit untungnya apa sih buka rumah makan gratis? Kan setahu saya kalau gratis kan rugi. Saya bilang untungnya banyak sekali.
Kalau yang mau buka rumah makan gratis silakan. Untungnya banyak sekali. Ini saya kasih bocoran nih, saya kasih tahu nih. Untungnya yang pertama, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapatkan 3K. K yang pertama, ketenangan. K yang kedua, kebahagiaan. K yang ketiga, keberkahan. Nah, itu yang kita dapatkan. Kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Dalilnya ada nggak? Ada dalilnya juga, ada dalilnya. Jadi dalilnya adalah ucapan terakhir ketika kita selesai sholat. Ketika kita mau selesai sholat, ucapannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam yaitu orang yang mendapatkan keselamatan. Orang yang mendapatkan keselamatan yaitu orang yang mendapatkan ketenangan. Warahmatullah yang mendapatkan rahmatnya Allah yaitu orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wabarakatuh yaitu yang mendapatkan keberkahan. Jadi yang kita dapatkan itu ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Sudah dapat ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dapat pahala lagi. Masya Allah. Itu paket combo itu namanya. Paket combo. Masya Allah. Paket super lengkap ini. Iya. Dan saya ini jujur ya demi Allah ya, dari pertama kali buka rumah makan gratis, alhamdulillah. Ini bukan untuk kesombongan, bukan apa, alhamdulillah. Saya nggak pernah makan obat. Masya Allah, jadi sehat walafiat Kang. Sehat walafiat. Anak saya, istri saya semua sehat. Alhamdulillah. Yang tadinya nggak punya anak, sekarang anak saya 2. Masya Allah. Laki-laki, perempuan, ikhwan akhwat dapat. Masya Allah. Target sekarang mau dibuka di mana lagi? Harap bukan target tentu. Iya. Karena ini kan sepertinya kalau saya dengar cerita Mas Adit ini jalan aja, ngikutin arah ngalir Allah, aja. bawa kemana gitu. Iya. Pengennya berharapnya di mana sih Mas Adit misalnya? Nih kayaknya saya pengen daerah sini nih kayaknya karena waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol Mas Iya. Adit pengen dicondet karena di Condet tuh banyak ternyata yang butuh bantuannya Iya. juga. Di mana sih kira-kira yang Mas Adit pengen karena butuh Kalau bantuan? untuk wilayah Jakarta itu ada di Pasar Minggu. Jadi saya pernah ke Pasar Minggu. Itu di Pasar Minggu itu ada rel kereta api. Di dekat rel kereta api itu ternyata banyak sekali fakir miskin. Saya pernah Oh, di ke situ. deket stasiunnya bukan? Iya, dekat Dekat stasiun rel Pasar kereta Minggu. api ya, dekat Pasar Minggu itu ada rel kereta api. Terus Iya. itu kan nggak jauh lagi kan ada Di seberang Kalibata. pasar, Kang. Ada Kalibata juga kan itu. Oh, iya tahu. Ada bin. Enggak dekat Lazis. Oh, oke. Ya, di Iya. situ banyak sekali Penyeberangan itu. fakir miskin satu. Yang pertama daerah situ dulu. Karena kita pengen tepat sasaran kan. Tepat sasaran itu ya kaum duafa, musafir. Bahkan kemarin yang ini lokasi yang saya buka di Cilangkap ini bagus juga. Jadi kemarin ada orang jalan kaki dari Tangerang mau ke Depok. Jalan kaki. Saya nggak percaya tuh. Masa sih Pak jalan kaki? Bapak periksa lah seluruh badan saya, di dalam tas-tas saya ini ada nggak 1.000 rupiah pun uang. Itu ngeri banget, saya bilang dari Tangerang Pak jalan kaki mau ke Depok, mau ke tempat siapa Pak? Ke Depok, mau ke tempat kiai katanya gitu. Dia punya temen ya, temennya ini sakit, minta tolong cari kiai ini yang mudah-mudahan bisa bantu saya. Itu pun kalau ada bantuan. Jadi dia mau nemu kiai ini di Depok, berharap mudah-mudahan kiai ini mau bantu temannya yang sedang sakit. Nah, dan dia tidak bawa uang 1% pun. Akhirnya begitu saya lihat bawa buntelan banyak kan, saya panggil, Pak sudah makan belum? Belum Pak, makan dulu Pak. Begitu saya sudah selesai makan, saya tanya, Bapak dari mana Pak? Bawa buntelan banyak banget, bawa baju kan gitu kan. Saya jalan kaki dari Tangerang Mas. Mau ke mana? Mau ke Depok. Rencana saya mau nginep di Depok gitu. Kalau nggak dapet kiai yang saya cari ini, mau nginep di Depok, mau cari sampai ketemu. Bapak tahu nggak alamat lengkapnya? Pokoknya di Depok aja kata temannya. Ya Allah. Ya, Depok segitu gede ya. Saya pikir ini musafir nih. Saya Lalu, pikir Kang, musafir nih. Menarik nih. Akhirnya saya kasih makan. Masa sih Pak nggak punya uang sama sekali 1%? Demi Allah nggak punya uang sama sekali 1%. Sama kayak di kantong saya nggak punya duit juga. Saya pas lagi nggak punya duit juga waktu itu. Nah, gitu. Akhirnya saya ketemu teman saya. Dit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dit, saya punya amanah. Amanah apa? Tapi bukan buat sedekah. Apa tuh? Buat zakat katanya. Banyak nggak? 300.000 nggak banyak. Udah pas banget ini ada musafir nih. Iya. Kasih ke dia nih, berkah insya Allah. Betul. Insya Allah berkah insya Allah. Ya udah. Jadi padahal saya nggak punya uang sama sekali itu. Kalau kita cuma ada niat baik aja, Allah kasih jalan. Kulu amalu biniyah ya. Betul. Ini menarik Keman karena ada WhatsApp masuk Kang Adit. Ya. Mendengar cerita Kang Adit nih Masya Allah inspiratif sekali tamu hari ini. Anak saya sangat tertegun dengarnya dari Bu Ati Lestari. Mohon doakan saya, ingin dipercaya jadi terapis yang bermanfaat. Saya berniat membuka rumah afiat gratis. Afiat apa?
Jadi pengobatan. Pengobatan. Oh, Jadi pengobatan. mendengar kisah Kang Adit, Masya Allah. buat ini jadi punya niat untuk membuka rumah pengobatan gratis. Karena beliau sebagai terapis. Jadi ini akan menjadi bola salju Kang Adit yang kita nggak tahu sampai seberapa besar nantinya. Dan saya percaya Kang Adit punya andil di dalamnya. Masya Allah. Jadi iya Ustadz, jadi benar kata Keman tadi MLM pahala. MLM Pak. Jadi sebagai saya minta komisi upline, 25%. kita sebagai Masya Allah. komisi pahala ya, berarti. Komisi pahala. kita sebagai perantara yang mendapatkan downline, mudah-mudahan dapat nih pahalanya Keman. Masya Allah. Kalau urusan pahala nggak mau rugi, saya. Kita juga mau dapat pahala. Saya doakan semoga itu Allah kasih Amin ya kemudahan, Rabb, amin. Allah. Mudah-mudahan Amin, ibu ya ini Allah. bisa berhasil. Amin. Tuh kan Ya Mas Allah. belum apa-apa udah menginspirasi. Masya Allah. Pak Ustadz, kalau niat baik itu baru niat udah dapat pahala ya. Nah ini ibu-ibu ini baru niat, Mas Adit udah kebagian pahalanya ya Mas Adit. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi yang nanya nih Kang Adit dari Bunda Ingga. Bagaimana caranya kita berani bersedekah kalau keadaan kita masih kesulitan? Bagaimana caranya supaya timbul keberanian itu? Karena saya mau bersedekah, saya ngitung uang uang kita nggak cukup nih sampai akhir bulan. Ya. Ini persis hampir sama sih, persis ya, hampir sama. Pertanyaan, saya dulu pernah diundang ke salah stasiun televisi Buddha, DAI TV. Dari TV. DAI TV. Saya diundang ke situ, ke studionya langsung. Di daerah Pik ya. Pik, Pantai Indah Kapuk. Di situ ada orang bertanya, apa bapak nggak takut miskin, nggak takut rugi ya bang, ngasih makan orang setiap hari gratis? Nah itu saya jawab, bagaimana mungkin diri kita ini takut rugi ataupun takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan, yaitu sedekah. Sedangkan kita sendiri diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, yang menciptakan langit dan bumi berserta isi-isinya. Allah itu Maha Kaya. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Kalau kita melakukan kebaikan, kita sedekah, kita bantu saudara kita yang kelaparan, yang miskin, yang kehausan, ya, Allah tidak akan diam. Allah akan bantu kita. Allah akan datangkan rezeki tak disangka-sangka. Problemnya Mas Adit, kebanyakan orang Islam tahu itu. Kebanyakan orang Islam tahu ya. Saya Iya. garis bawahi tahu bahwa Allah Maha Kaya. Kalau kita ngasih satu, pasti Allah kasih balas 10, 700 bahkan tak terhingga. Iya. Pertanyaan saya buat Mas Adit, kalau sekedar tahu, semua tahu, bagaimana cara Mas Adit meyakini itu pasti terjadi? Saya malah pengen meninggal pada waktu itu. Bisa nggak? Saya mati nggak nih? Kalau saya punya uang 10.000 ya. Saya bilang ke istri saya, Dek, kita punya uang 10.000 nih, Dek. Nggak punya uang sama sekali pada waktu itu. Kita sedekahkan subuh-subuh karena waktu itu malam-malam saya baca artikel itu ada sedekah subuh. Ya, di subuh hari ada 2 malaikat. Yang malaikat yang pertama mendoakan orang yang bersedekah. Didoakan sepanjang perjalanan kita sampai ke waktu petang itu malaikat mendoakan kita. Yang satu lagi malaikat melaknat, mendoakan agar kita ini terlaknat bagi orang-orang yang tidak mau sedekah Di pagi hari. di pagi hari. Nah, waktu itu saya pernah jalan-jalan subuh-subuh. Saya sengaja tuh jam 3 subuh saya keluar rumah ya, sampai mau ke masjid itu saya jalan kaki. Sepanjang perjalanan yang saya lihat hanya ada tukang sapu saja. Di subuh hari itu hanya ada tukang sapu saja. Sama orang berjalan tukang jaga malam, paling Iya. security. Security. Di subuh hari itu. Jadi orang-orang lagi pada tidur semua. Nah, saya buktikan itu. Saya lihat tukang sapu itu. Ya Allah, jam 4 subuh mereka sudah bawa sapu, sudah jalan-jalan itu. Ada salah satu tukang sapu, tangan kanan megang sapu, tangan kiri megang botol. Nah ini menarik, saya tegur ini. Nenek, kok nyapu sampai megangin botol, apa nggak singku? Saya tanya seperti itu. Kata nenek itu, iya pak, kalau botol minum saya taruh di trotoar suka hilang katanya gitu. Suka diambil sama orang, apa pemulung ngambil katanya gitu. Saya tidak seuzon sama pemulung, tidak. Yang saya pikir ini orang rumahnya besar-besar banget di pinggir jalan, disapuin oleh tukang sapu setiap hari. Seluruh Indonesia ada tukang sapu. Setiap hari disapuin rumahnya setiap hari. Kenapa tidak memberi minum tukang sapu? Iya, sampai tukang sapu takut Padahal kehilangan minumnya. ada kisah seorang pelacur masuk surga ataupun diampuni dosa-dosanya hanya memberi minum seekor anjing. Nah ini yang kasih minum ini tukang sapu, bukan anjing, bukan. Mungkin pahalanya lebih besar ya Pak Ustadz. Dan itu tukang sapu ngebersihin gitu ya. Ngebersihin. Nah, saya tes sama istri saya, Dek. Besok pagi kalau kita kelaparan, nggak punya duit sama sekali, ini kita sedekahin uang 10.000 ini. Sedekah apa kak? Ke tukang sapu. 10.000. 10.000 nih, insya Allah cukup untuk disedekah ke 30 tukang sapu. Aku bilang ke istriku, dibelikan apa kak?
Coba kamu tebak dulu beliin apa coba. Kira-kira beliin apa? Uang 10.000 biar cukup disedekahin ke tukang sapu. Gak bisa jawab istriku. Gak cukup lah kak katanya. Cukup dek. Mau tau gak beli apa? Kalau kakak beli teh tubruk. Aku udah tanya ke warung. Teh tubruk berapa harganya? 5.000 goceng. Iya. Sekotak. Bungkus. Sekotak itu. Satu kotak. Dapat 2 kotak. 2 kotak saya masak air yang banyak. Saya rebus. Saya niatin ini bismillah ya. Mudah-mudahan nih. Subuh-subuh didoain sama malaikat kan Masya Allah kan ya kan. Doanya manjur mujarab nih. Jadi subuh-subuh itu saya siapin teh hangat. Walaupun tawar tapi lumayan. Betul. Nah, saya hidangkan tukang sapu. Subuh-subuh saya kasih security tukang sapu saya kasih. Tuh. Teh pak, gratis silakan pak. Ngeteh dulu pak, sebelum nyapu ngeteh dulu biar hangat perutnya. Masya Allah pak, makasih banyak pak. Nih pak, kebetulan ini belum sarapan, belum sempet minum teh nih Masya Allah. Akhirnya saya bagi-bagikan. Siang harinya, subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang naik motor, dia orang biker itu, motor gede itu kan, gitu. Dari Bukit Raya Taman Cimanggu datang ke rumah makan gratis. Datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya bawa duit 2 juta. Subuh-subuh saya sedekah cuma 10.000. Jam 8 pagi dia datang naik motor ngasih duit 2 juta. Pak Adit ya? Iya pak. Saya dari Bukit Raya Taman Cimanggu. Namanya Pak Budi. Saya sebut nggak boleh namanya. Boleh. Dia orang baik soalnya. Ini orang Kita doain doakan ini. bersama-sama. Iya. Dia kasih saya duit 2 juta. Pak, saya nganterin ini pak. Mudah-mudahan bermanfaat, cukup untuk ngasih makan orang, buat bapak juga mudah-mudahan pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya pikir saya ini nggak punya duit sama sekali buat makan hari ini, hari esok gitu kan. Yang terjadi apa? Malah makin banyak lagi Allah kasih rezeki tak disangka-sangka. Demi Allah ini kisah nyata. Nah, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga bagi orang-orang yang rumahnya di pinggir jalan. Mudah-mudahan aja habis denger radio ini nanti dia buka galon beli galon ya, beli dispenser yang harganya cuma 200.000 ya, taruh di depan rumah. Ya kalau ada musafir, ada tukang sapu silakan minum gratis. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Akbar. Kuncinya keyakinan atas kebesaran Allah. Iya. Manusia ini Harus yakin. apa ya? Cuman kadang-kadang cuman bisa ngomongnya aja ya Pak Ustadz ya. Allah ini maha kaya apa, tapi nggak sampai hati. Padahal kalau sampai hati, kalau bisnis, kalau kita berbicara bisnis, 10.000 dapat balik 2 juta itu lebih dari 500 berapa ratus % itu Iya. lebih. Betul. Masya Allah. Tadi 10 bungkus Indomie datangnya 1000 dus Indomie. 1000 dus. 1000 kali 40. Benar 40 isinya Kang ya? Iya, 40 isinya. 40.000. 40.000. Ini kan sebetulnya kalau Berapa kali lipat tuh? justru kalau kita pikir era Covid ini bisnis lagi susah, ya udah kalau pengen mendapatkan 3K itu, ketenangan, keberkahan, kebahagiaan, ya berlomba-lomba. Iya. Fastabiqul bi khairat ya. Ya. Jadi masa-masa Covid gini, rumah makan gratis justru bukan berkurang malah makin bertambah ya. Makin eksis. Makin Nggak eksis. cuma kan? ngasih makan, ngasih sembako gratis. Iya. Bahkan ngasih duit juga saya pernah. Duit gratis nih, duit bagi-bagi duit gratis. Tuh kan, benar kan? Bener. Tadi saya bilang, ini tamu kita kali ini nih orang tajir melintir. Masya Allah. Asetnya di mana-mana. Tajir melintir. Bukan Dan cuma ini dunia kisah nyata asetnya. juga nih. Jadi ada orang, Hmm. jadi dia ini kesulitan. Selama ini dia kesulitan. Dia ngajuin proposal kemana-mana nggak tembus-tembus. Iya, ketemu saya. Ketemu saya di musola waktu itu. Pas lagi selesai sholat, ini Mas Adit bukan? Iya Mas Adit pak. Masya Allah di inilah di salaman ngobrol kan, diajak ngobrol sama dia. Mas doain saya Mas katanya gitu. Saya udah ngajuin proposal kemana-mana, nggak ditolak Mas katanya gitu. Oh Masya Allah ya Pak, mudah-mudahan. Bapak siapa namanya? Yuk minta nomor HP kan ini. Nah, WA nama dia, WA-WAan. Terus dia nelpon, Mas. Dia ceritakan lah kan itu kan, bahwa dia ini sedang kesulitan. Dia waktu itu kena PHK sampai-sampai dia nggak punya pekerjaan sampai saat itu. Dia ini orang pelayan, sekalinya dapat pekerjaan besar nih duitnya nih katanya gitu. Dia kerja di kapal. Akhirnya besok bisa nggak datang ke rumah makan gratis? Kalau bisa, pas kebetulan saya ada program. Program apa Mas? Keliling kampung. Oh, maksudnya ngapain keliling kampung Mas? Ikut aja. Akhirnya dia ikut. Dia datang, dia ikut. Setelah dia ikut, Pak, Bapak punya duit serupiah pun ada nggak? 1.000 rupiah apa 2.000 gitu? Ada sih Mas, 15.000. Ya udah. Ikhlas nggak kalau misalkan 15.000 itu dibeliin pisang? Ya udah nggak apa-apa Mas, pakai aja Mas. Ya udah, saya beliin pisang. 15.000 saya beli pisang. Dapat segepok tuh, satu sisir. Dapat sesisir. Saya beli pisang.
Saya keliling kampung mengunjungi fakir miskin yang sedang sakit, yang hidupnya sebatang kara, yang dia itu sakitnya bertahun-tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Komplit jadi ya, paket combo nih. Ketemu sama fakir miskin sedang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya sebatang kara, tiduran aja di tempat tidur. Setiap hari ini fakir miskin yang harusnya pakai pampers dia tahan-tahanin aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Kalau dia anak orang kaya tuh, orang kaya kan, anaknya orang kaya kan enak, bisa dipakein babysitter segala macam kan gitu. Dipakein pampers, dimandiin, dimakanin segala macam gitu. Ini enggak. Setiap kali saya datang tuh bau banget. Bau kotoran. Ya, karena kan nggak bisa gerak ya. Iya. Beliau. Begitu saya datang bawa pisang, langsung senyum dia, ketawa dia. Alhamdulillah ya Allah, doa saya terkabul katanya gitu. Bener, dari pagi belum makan katanya. Bawa pisang ya. Wah, alhamdulillah. Akhirnya saya suruh dia tolong suapin makanan pisang ini ke dalam mulut kakek ini. Dalam hati ya, ikhlas ya. SSI, sabar, syukur, ikhlas. Oh iya, slogan tuh Mas. Ya, itu modalnya tuh. Kalau mau buka rumah makan gratis, syaratnya itu harus SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Nah, kalau nggak bisa, belum bisa sabar, jangan dulu dah. Nanti dulu, belajar sabar dulu. Belajar tentang makna sabar dulu. Akhirnya disuapinlah makanan itu ke dalam mulut sang kakek yang sedang sakit, hidupnya sebatang kara. Setelah disuapin, sorenya dia dapat SMS. Dapat SMS dari temannya yang dari perusahaan, dapat tawaran kerja di Abu Dhabi. Masya Allah. Nggak sampai ganti hari tuh Mas ya? Nggak nyampe hari. Siangnya ikut saya nyuapin makanan pisang ke kakek-kakek. Sorenya dia dapat tawaran kerja di Abu Dhabi. Kerjanya di kapal lagi. Masya Allah. Cash tuh Allah ganti Cash. ya. Luar biasa. Jadi jangan kita menyepelekan suatu kebaikan, apa kita anggap enteng atau kita anggap rendah ya. Ini mah kecil nih. Kecil ini mah ngapain sedekah gitu kan. 15.000. Iya. 15.000 balasannya berapa sih kalau dikaliin 10, 150 Atau enggak ya, ribu berarti. ambil konsep hemat pangkal kaya kan, hemat aja terus, nggak usah sedekah, nggak usah infak, nggak usah bayar zakat kan, biar kaya kan itu. Justru kita sedekah ini makin kaya kita, insya Allah. Nah ini kisah nyata, gitu. Langsung dapat SMS dari temennya, bro, lo gue ajak ya, kemana bro? Ke Abu Dhabi. Masya Allah. Proposal lu udah tembus nih. Yang selama ini kesendet ya. Ini zaman dulu kan ada mesin air nih. Tuh, zaman dulu kan ada mesin air nih. Mesin air zaman dulu kan dipompa. Iya. Mompanya ngirek gitu kan. Nah, itu. Kalau misalkan airnya mampet, ya kan? Kita pompa-pompa nggak bakal keluar. Kesumbat. Nah, gitu. Bagaimana caranya biar airnya keluar? Dipancing dengan air, dimasukin lagi air kan ke dalam sumur. Betul. Betul nggak? Betul. Begitu juga rezeki. Nah rezeki kita seret nih misalkan, melamar kerja nggak diterima-terima, Pancing gitu rezekinya. atau sakit nggak sembuh-sembuh, lah beli obat banyak-banyak, udah berobat jauh-jauh ya kan, gitu. Pancing dengan amalan yang Allah cintai. Amalan apa yang Allah cintai? Yang pertama, menghilangkan kesusahan saudaramu. Kita semua ini bersaudara. Betul. Kalau ada saudara kita salah satunya kesusahan, ya kita bantu dia. Kita setidaknya meringankan sedikit beban saudara kita, menghilangkan kesusahan saudara kita. Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, apa yang kita inginkan di dunia ini kita dapatkan. Pengen istri cantik, insya Allah dapat. Betul. Nah, Anak pengen soleh, anak soleh, insya Allah Allah kasih. Pengen punya mobil, Allah kasih. Nah, apa yang di dunia ini nggak ada, Allah kasih. Gitu. Jadi jangankan dunia, surga pun Allah kasih. Bayangin coba. Bukankah doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Iya kan? Nah, gitu. Jadi jangan pernah ada keraguan sedikit pun atau takut miskin apa. Janganlah sedekah, duit cuma 10.000, disedekahin habis, nggak punya duit lagi. Ini orang punya duit cuma 15.000, dibeliin pisang, 1% pun nggak ada duit dia. Nggak apa-apa Pak, badai itu nggak selamanya kita rasakan. Betul. Ujian itu nggak selama-lamanya kita rasakan. Betul. Makanya kita harus sabar. Ada kenaikan kelasnya habis ujiannya. Ada kenaikan kelas setelah ujian. Jadi kalau kita sedang diuji sama Allah, apa yang kita lakukan? Banyak-banyak berzikir, sholat, baca Quran, sedekah. Ada duit sedekahin aja udah. Biarin. Meninggal nggak kita? Kita meninggal dalam keadaan nahan lapar nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Asal kita bantu orang kan. Kita sedekah kan. Ini ada kisah nyata nih. Ada seorang ulama 60 tahun dia berdakwah, dia ceramah, dia baca Quran. Ini ulama besar, 60 tahun dia beramal soleh. Hanya sekali dia melakukan maksiat, apa kata Allah? Semua amal-amal ibadahnya hilang, luntur semuanya. Pahala-pahalanya nggak ada.
hanya sekedar maksiat. Nah, suatu ketika hingga akhirnya, singkat cerita, di ulama ini berjalan ke suatu tempat yang saat pada waktu itu dia seorang musafir, dia nggak punya apa-apa, dan dia dikasih sepotong roti. Sepotong roti itu dia terima karena saking laparnya, dia lihat lagi ada seorang lagi yang membutuhkan makanan. Nah, kelihatan lebih lapar daripada dia. Dia kasihkan sepotong roti itu kepada orang tersebut. Estafet lah ya. Dimakan lagi sama orang itu. Setelah dimakan, nggak lama kemudian dia mati dalam keadaan lapar, mati kelaparan. Masya Allah, ulama ini nih. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua malaikat datang. Yang satu malaikat ingin membawa dia ke surga, yang satu lagi ingin membawa dia ke neraka. Akhirnya Allah memerintahkan timbang, mana yang lebih berat? Maksiatnya yang Allah sebelumnya hilangkan semua amal ibadahnya 60 tahun itu, maksiatnya berat. Apa? Sepotong roti yang sebelum dia meninggal dia lakukan, sedekah sepotong roti. Ringan Sedekah padahal sepotong roti itu bisa menghilangkan seluruh dosa-dosa maksiatnya, seluruhnya. Dan amal ibadah selama 60 tahun itu kembali Allah datangkan hingga akhirnya dia masuklah ke dalam surga. Dan ini ada hadisnya. Ulama-ulama pasti tahu nih kisah ini, karena kisah ini nyata. Nah, itu Sahih nih. Itu. Kang, pesennya nih Kang buat para pendengar Hasil yang mau, berhubung waktu sudah akhir deh. kadang kita pendengar Hasil, saya Kak Iman mau melangkah tapi bingung apa yang harus dilakukan. Langkah kecil apa yang bisa dilakukan, Kang? Karena mungkin bayangannya mau buka rumah makan gratis butuh modal yang besar, butuh persiapan yang matang dan lain sebagainya. Untuk baby stepnya apa Kang yang bisa dilakukan, Kang? Ya. Kalau kita mau melakukan niat baik, pasti ada aja hambatan-hambatan ya. Yang datangnya itu dari setan. Jadi setan itu tugasnya nakut-nakutin manusia. Iya, betul. Jadi kita nih ditakut-takutin, jangan dikeluarin duit di kantong, jangan dikeluarin dompet, jangan. Nah, kacau kan itu. Nah, itu. Akhirnya itu setan itu. Jadi jangan ngikutin setan. Iya kan? Kan ada amalannya dahsyat itu. Amalan apa? Zikrullah, banyak-banyak istighfar. Ada orang enggak punya anak bertahun-tahun, dia zikir terus, istighfar terus. Akhirnya Allah kasih anak. Iya kan? Iya. Jadi kita nggak usah pakai mikir lah, modal yakin aja udah. Ini misalkan kita mau beramal aja langsung, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Ujung-ujung mau beramal akhirnya nggak jadi. Gitu. Jangan dinanti-nanti, langsung aja. Saya mau buktiin aja deh. Misalkan gini nih, saya punya duit 100.000 di kantong nih. Contoh, malam ini punya duit 100.000. Kalau saya sedekahin 90.000, kan sisanya cuma 10.000. Betul. Nah, kira-kira besok saya mati nggak? Iya. Cuman ada 10.000 nih, mati nggak? Enggak. Gitu aja tuh. Kalau Jadi kita masih hidup, gitu ya? berarti kan Iya. nggak gara sedekah kan nggak bikin kita mati kan? Betul. Saya pernah kayak gitu, nggak punya duit sama sekali, tapi saya tetap aja buka rumah makan gratis, walaupun menunya cuma nasi goreng. Ditanya lagi, Pak, menunya enak banget ini nasi goreng. Iya Pak, dalam hati saya itu nggak punya duit sama sekali Pak. Kalau saya punya duit, saya beli ayam, saya beli sayur-sayuran. Karena berkah Kak Iman. Masya Jadi Allah. apapun yang dimasak, walaupun bahannya sederhana, terasa nikmat karena Betul. disajikan dari hati sampai ke hati. Nah ini kisah nyata lagi nih. Kemarin Bunda cerita ke saya, Mas Adit, ada pemulung ngasih garam. Ini pemulung nih, bukan orang kaya. Buat apa pun garam pun nggak tahu. Katanya hasil pemulung dia dibeliin garam, dikasihin semua ke kita. Saya mikir, ya Allah, itu garam sekali masak kan nggak mungkin. Satu dus kita masak semua kan nggak mungkin. Betul. Ini orang cerdas banget saya bilang itu. Ini sedekah produktif namanya. Dia misalkan dia punya duit 10.000, dia beli garam, dia sumbangin ke pesantren. Pak, saya nggak punya apa-apa, saya beli garam. Semua, misalkan di pesantren ada 1.000 orang, berarti dia sudah ngasih makan 1.000 orang. Iya, karena kan Betul masaknya nggak? pakai garam, betul. Berarti ini orang cerdas sekali ini. Pemulung tapi cerdas banget ini, ya Allah. Karena masak lauknya pasti pakai garam. Betul. Jadi kalau misalkan di pesantren ada 1.000 anak yatim itu dikasih makan sama dia. Sama ustadz-ustadznya juga yang makan itu dapat pahala juga dia. Jadi ustadz yang baca Quran, yang ngaji ya, yang sholat, dia dapat pahalanya. Walaupun sedekahnya cuma garam. Masya Allah. Makanya harus cerdas juga Pak. Kayak tadi kan, saya punya duit 10.000. Gimana caranya biar saya bisa sedekah ke 30 tukang sapu? Saya beli teh. Betul. Seduhin teh. Pagi-pagi kan orang makasih semua. Alhamdulillah Pak, makasih ya Pak gitu. Nah, gitu. Sama kayak pemulung ini cerdas banget nih. Dia sedekah, ngasih garam. Itu rumah makan gratis. Saya sengaja aja, jangan pakai garam yang lain. Pakai garam dia dulu sampai habis. Biar dia dapat pahala banyak, dia dapat pahala. Dapat banyak dia dapat keberkahan. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ini nih obrolan dengan Mas Adit nih
sangat menginspirasi ya. Beberapa kali seperti saya mendapatkan tamparan keras dari Mas Adit nih. Ya Masya semoga Allah. saya cuma bisa ngedoain supaya salah satu cita-cita Mas Adit buka cabang di yang banyak pemulung tadi di mana, di Kalibata. Iya, Pasar di Minggu, Pasar Minggu. dekat Pasar Minggu itu Itu kalau seberangnya Volvo kayaknya Mas ya. Iya. Jadi penyeberangan itu kan ya antara dari Pasar Minggu ke Kalibata ya. iya, Iya. dan yang saya sedih itu gini. Di saat ada orang ya, rumahnya besar-besar, komplek besar banget. Di sampingnya ada tetangga kelaparan. Ingat nggak pesan Nabi SAW? Tidak beriman seseorang apabila dia tidur dalam kondisi kenyang. Apalagi kalau misalkan di kulkasnya itu banyak makanan. Banyak sekali makanan, ada coklat, ada roti, ada kue di kulkas itu. Nah, apalagi orang yang saya sedih lagi, ada orang habis ngadain hajatan kan sisa makanan banyak banget itu kan. Iya. Saya sedih apabila seseorang itu tidur dalam kondisi kenyang, tetangganya ada yang kelaparan. Saya sedih itu. Ini rumahnya besar-besar kompleknya, ya Allah, banyak. Duitnya banyak itu. Iya. Orang kaya itu, tapi di tetangganya ada yang kelaparan. Berarti kan tidak beriman. Ini pesan Nabi nih, tidak beriman seseorang apabila dia tidur dalam kondisi kenyang, tetangganya masih ada yang kelaparan. Makanya ada pas saya pernah datang ke suatu pesantren, ada tulisan bagus banget. Beradablah sebelum berilmu. Ya Allah. Ini luar biasa maknanya nih. Kita yang setiap hari datang ke masjid ya. Ya kita menuntut ilmu, kita ngaji ya. Gitu ya Allah. Kadang kita nggak beradab. Berarti kita nggak beradab kalau misalkan membiarkan tetangga kita kelaparan. Betul. Kang, kalau pendengar Rasil ada yang mau berpartisipasi di rumah makan gratis, harus menghubungi kemana, Kang? Bisa ke Rasil, bisa ke rumah makan gratis langsung, bisa ke nomor HP saya bisa. Boleh, Kang. Kalau boleh Nomor disebutkan. telepon Kang. Mas Adit deh. Iya. Berapa kalau boleh? Nomor HP saya 0812 9 1000 266. Boleh tolong diulang, Kang? Saya ulangi ya. 0812 0812 9 9 1000 1000 266. 266. Nomor telepon Kang Adit langsung ya, Kang ya? Tadi 0-nya 3 ya. Betul. Kang, ada WhatsApp masuk, Kang. Di pelataran Rukan Angsana sebelah Bakin rencana buka berikutnya rumah makan gratis. Allahu Akbar. Masya Allah. Kasih nomor teleponnya. Kita doakan, kita doakan. kasih nomor teleponnya ke Mas Adit nanti. Ya kasih biar nomor HP kontak-kontak. saya, Pak. Jadi Iya. WhatsAppin ke Musa nomor telepon Iya. Mas Adit ke Nanti saya WhatsAppin, Kang. jadi gini. Kata guru saya Ustadz Dery Sulaiman, gratis itu filosofinya mahal. Kenapa begitu Ustadz? Saya bilang gitu kan. Gratis itu mahal. Karena nggak sembarang orang, nggak semua orang bisa menggratiskan. Mikir juga saya ya juga ya. Ada orang kaya takut dia, nggak berani dia, nggak mau dia mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin, nggak mau dia. Iya. Takut miskin. hitung-hitungannya kenceng. Iya, logika matematika manusia sama logika Allah tuh beda, Pak. Ini kisah nyata, ada di Google tuh terkenal. YouTube sampai viral. Saya pernah nge-share, saya sengaja videoin aja. Jadi saya belanja ke pasar Press Market. Jadi ada tukang tempe. Dan dia tahu, dan dia berapa kali sudah datang ke rumah makan gratis, ikut makan juga. Jadi suatu ketika saya lagi pas mau beli tempe, saya lagi nggak punya duit lagi pada waktu itu. Cuman ada duit berapa? 80.000. Saya mau beli tempe semua tuh, 80.000. Rencananya saya mau bikin orek tempe. Begitu dia tahu, ini Mas Adit ya? Iya Pak. Mas, saya 3 kali datang ke rumah makan gratis nggak ketemu. Allah datangkan ke sini, ke tempat saya. Masya Allah. Jadi jual tempe, setiap hari jual tempe, setiap pagi dia jual tempe di pasar Press Market. Iya. Saya videoin, lihat aja di YouTube, tukang tempe nyumbang tempe. Dia sumbangin semua yang ada di meja jualan tempe itu ke rumah makan gratis. Masya Allah. Jadi nggak ada yang dijual sama sekali Pak. Nggak Pak. Bawa aja udah, semuanya saya sumbangin ke rumah makan gratis. Allahu Akbar. Langsung saya viralin itu, ditonton hampir 200.000 orang yang nonton. Viral itu videonya tuh. Dan ada kalimat yang betul-betul menginspiratif. Nah gitu. Kata dia gini, Allah tidak melihat apa yang kita jual, tapi yang Allah lihat, yang Allah nilai, bagaimana cara kita berjual. Masya Allah. Betapa banyak orang yang jualan mobil ya, mewah-mewah ya. Ada nggak sebagian hasil penjualannya dikasihin ke tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok, fakir miskin ya. Ada ini jual tempe, hasilnya dikasihin kesedekahin ke rumah makan gratis untuk fakir miskin. Allahu Akbar, Masya Allah. Tukang tempe loh. Jadi di hari itu tukang tempe bertransaksi sama Allah. Bertransaksi sama Allah dia. Bukan lagi sama manusia. Bukan lagi sama manusia. Disedekahin semua tempe-tempenya. Dikasih semua ke rumah makan gratis. Allahu Akbar. Masya Allah. Kang Adit, banyak banget nih yang WhatsApp masuk. Ada dari Bu Amsir Tabrani,
rata-rata mendoakan semoga rumah makan gratis terus berkembang. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal Selalu, alamin. Semoga Kang Adit istiqomah. Ada WhatsApp masuk, saya bingung mau komen apa, hanya bisa mengucap Masya Allah berkali-kali, begitu murahnya kekuasaan Allah buat kita yang ikhlas tanpa pamrih. Kemudian ada lagi dari Ibu Tini, dari Ibu Hani, dari Bunda Ingga, Ibu Yuli, Pak M. Anwar. Rata-rata mendoakan mudah-mudahan apa yang Mas Adit lakukan bisa juga kami lakukan, bisa juga lebih banyak lagi orang muslim yang Amin ya lakukan, Allah. sehingga bisa semakin besar. Amin ya Allah, Dan amin. pada amin. akhirnya tidak ada lagi kaum muslim dan juga warga negara Indonesia lain yang kelaparan di bumi ini. Amin ya Kang. rabbal alamin. Minta tolong diulangi nomor HP-nya Kang, Bunda Ingga. 0812 0812 9 9 1000 1000 266. 266. Nah itu yang tadi punya niat segala macam tuh langsung aja berhubungan dengan Iya. Mas Adit lah. Sekali lagi Wananawat, siapkan pulpennya di 0812 91 000 266. Karena ada banyak masuk nih Kang, minta tolong diulangi lagi nomornya. Kang, Instagramnya apa Kang? Nama Instagram saya rumah underscore Rumah. makan Underscore Makan. gratis. underscore gratis. Jadi rumah makan gratis. Iya, Fotonya saya sama Deddy Kobuzer. Masya Allah. Karena begitu saya tahu dia masuk Islam, langsung saya ganti foto profil saya sama dia. Masya Allah. Semoga Allah selalu melindungi Mas Adit insya Allah. Amin, Dan ya Amin ya rabbal terus alamin. Masya memberikan Allah. Amin. inspirasi, Kang, jangan kebaikan kapok ke ya orang Kang, lain. datang ke sini Kang. Iya siap. Masya Allah. Atau kalau kapok kita samperin. Kita samperin. Masya Allah. Jadi Wan dan Nohat yang mau berpartisipasi nggak harus dalam bentuk uang kan Kang? Iya. Bisa juga kalau mau kasih beras, kasih sayuran, kasih yang lain. Sebenarnya yang bikin saya Apapun semangat bentuknya. itu ada di dalam Al-Quran. Jadi saya pernah belajar tafsir. Nah, begitu saya belajar, saya baca artinya, saya pahami, ya kan, saya tadaburi, itu membuat saya tuh makin semangat untuk beramal soleh, untuk beramal jariah. Ada di dalam Quran surat Al-Maun yang saya baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dikatakan pendusta bagi orang-orang yang tidak peduli, tidak cinta terhadap anak-anak yatim. Orang-orang itu menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Artinya, dia tidak mau memberi makan fakir miskin, malah dia membenci orang-orang yang memberi makan fakir miskin. Dia katakan riya, dia katakan ini mah riya, ini riya. Nah, padahal yang tahu riya atau tidak itu hanya Allah. Betul. Nah, hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Tolonglah jangan dipatahkan semangat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang berjuang, yang ingin memberi makan fakir miskin dan anak-anak yatim. Nah, gitu. Allah katakan pendusta. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Yang artinya yang namanya tidak mendorong itu tidak menyukai, tidak mensupport orang-orang yang memberi makan fakir miskin. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman semua, teruslah berjuang, teruslah semangat, ya. Insya Allah, lillah kalian itu, insya Allah lelah kalian itu menjadi lillah. Masya Allah. Nah, semoga lelah kita ini, keringat kita ini, capek kita Amin, ini, ya ya, Rabb. menjadi lillah. Amin ya. Karena modal kita SSI, sabar, syukur, Ikhlas. ikhlas. Orang ngatain kita abaikan, orang menghina kita abaikan. Ya, anggap saja dia mengambil sebagian dosa kita. Betul. Nah, gitu. Dia mau ngatain kita riya segala macam, udah nggak usah didengerin. Teruslah berjuang, terus semangat berbuat kebaikan. Ya, jangan sampai kita gara-gara hanya dikata-katain atau diomong-omongin jadi celaan, patah semangat nggak mau lagi berbuat kebaikan. Jangan. Iya. Dan ini terjadi di banyak-banyak komunitas yang WA ke saya. Mas Adit, saya tanya, Pak, kenapa kok nggak jalan lagi makan gratisnya? Yang di sana, program makannya setiap Jumat. Walaupun setiap Jumat harusnya jalan terus, Pak. Kita jalanin terus. Ada masalah apa, ada problem apa, saya tanya gitu. Masalahnya bukan karena uang, bukan karena nggak punya uang, bukan. Masalahnya karena hati, sakit hati. Dikata-katain orang, dikatain ria. Kadang-kadang tuh komentator bola tuh kayak lebih jago dari pemain ya. Iya. Masya Allah. Kadang-kadang nih netizen julid nih mematahkan perjuangan orang yang ikhlas. Iya, betul, Masya Allah. Kita demi Allah tidak ada maksud ataupun tujuan atau pengen tenar atau pengen jadi orang
banyak dapat sumbangan, demi Allah tidak ada niat-niat seperti itu, demi Allah. Karena saya dulu hidup sebatang kara, nggak punya apa-apa. Saya merantau dari Palembang ke Jakarta. Saya merasakan betul yang namanya kelaparan itu, saya pernah rasakan. Jadi kenapa kita berbagi? Karena kita tahu bagaimana rasanya di saat kita tidak Nggak memiliki. enaknya kelaparan ya Mas ya. Tahu. Iya, kita tahu rasanya seperti itu. Gemeter Pak, tangan ini gemeter nih. Sakit ini, perut ini sakit rasa nih. Apalagi pernah sakit mah. Yang kena sakit mah udah sakit mah, kelaparan lagi, nggak punya duit lagi buat makan. Itu betul-betul terasa Pak. Bisa pingsan, kita bisa meninggal malah. Nah gitu. Makanya jangan pernah kita mengabaikan orang-orang yang betul-betul membutuhkan kelaparan ataupun kehausan. Betul. Nah gitu. Yang kayak tadi kan, kalau dia ngasih minum fakir miskin tukang sapu, apalagi subuh-subuh, itu pahalanya besar banget, didoain oleh 70.000 malaikat yang ada di langit turun ke bumi ngedoain dia. Masya Allah. Nah itu. Jadi keutamaan sedekah ini sangat besar ya. Bahkan ada yang sakit Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Yang tidak punya anak Allah kasih anak. Yang tidak punya pekerjaan Allah kasih pekerjaan. Pagi-pagi dia ngasih pisang, siang-siang diterima kerja di Abu Dhabi. Sampai sekarang nggak pulang-pulang dia di Abu Dhabi. Saking enaknya mungkin di sana kan. Mas Adit ini Masya sepertinya Allah. salah satu tamu Minggu Malam Santuy, one of the best sepertinya. Kalau Masya menurut saya ya. Allah. One of the best. Mas Adit, Alhamdulillah. terima kasih banyak atas semua ceritanya yang menginspirasikan. Ini saya merasa termotivasi juga dengan Insya Allah kita main-main nanti ke rumah makan gratis di Ciang sana Mas Adit ya. Kalau Iwan dan Ahwat mau berkunjung ke sana, buka aja di Google Map ada Mas ya? Ada rumah makan gratis. Ada. Ciang Buka sana. Google Map rumah makan gratis Ciang sana. Ayo Iwan dan Ahwat kita ramaikan rumah makan gratis. Insya Tapi Allah. saya standby-nya di Cilangkap. Kalau gitu buka Cilangkap Google Jakarta Map, Timur. buka WA aja rumah WA. makan gratis Enggak, Cilangkap. nomor WA saya aja nih. Siap. 0812 91 91 000 266. 0812 9000 Oh, 266. Mabes ya. dekat dari sini. Iya, WA aja nanti saya kirim Google Map-nya. Kirim dong ke saya belum dikirim-kirim. Masya Allah, Mas siap, siap. Adit. Mas Adit, terima kasih banyak atas Ya. waktunya Pak Ustadz. Pak Terima Ustadz, kasih makasih banyak. banyak. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah kita nanti ngobrol-ngobrol lagi Mas Adit. Karena Ya. masih banyak hal-hal Ya, yang bisa kita. semoga kita bersahabat sampai surga. Amin, Amin. insya Allah. Walau kita jauh di mata, selalu dekat dalam doa. Amin ya Allah. Terima kasih untuk semua Iwan dan Ahwat yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Uncle Firman, On Sama-sama. Dimandi, Mas Fahri di meja operator. One of the best nih. One of the One of the best. One of the best. Jadi apapun keadaannya, kaya, miskin, jangan lupa bersedekah. Saya Muhammad Musa Alkaf, undur diri. Saya Firman Muslim Tahir, undur diri. Saya Aditya Prayoga juga undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.